Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ketua kelas, tolong disiapkan kelasnya dan kita berdoa dulu sebelum belajar. Silahkan. Bacaan dulunya. Siapa? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, seperti biasa sebelum belajar Ibu mau melihat kesiapan Ananda semua. Silahkan berdiri. Oke, dicek dasinya, bajunya, kebersihan kelasnya kanan dan kiri. Sudah bersih? Sudah, Bu. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, seperti biasa sebelum belajar Ibu absen terlebih dahulu ya Ananda. Adelika Mufli, Afifa Laira, Alvinda Winata, Ayla Salsabila, Aulianda Putri, Vanessa Putri Sabrina, Fauzi Ahmad Nur, Haliza Pohan, Heri Despianda, Kelvin Syahputra, Meisya Dwi Dihari, Melza Novianti, Emre Van Fadilah, Nur Fadilah, Nur Fahmi Hijri, Renaldi, Rizkotul Alifia, Rizky Aulia, Saisa Kirana, Serlina Safitri, Zahira Nazifa, Gentali Andre, Rebi Saputra. Sakit? Oke, ada suratnya ya nak? Oke. Oke, setelah ini Ibu mau Ananda semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, nampak di depan Ananda semua? Ada teka-teki yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Coba, ini adalah sebuah kalimat yang kata-katanya Ibu acak. Ayo, coba disatukan menjadi satu kalimat yang bisa kita simpulkan dari kata-kata ini. Udah dapat jawabannya? Sudah, oke, cepat ya. Apa jawabannya? Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Good. Ya. Oke, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi, ya kan? Materi terkait dengan Pancasila juga. Ibu mau tes nih, apakah Ananda masih ada yang ingat dengan materi yang minggu lalu Ibu berikan? Coba untuk pertanyaan pertama nih siap-siap ya, yang bisa tunjuk tangan sebutkan nama. Siapa sajakah yang ikut merumuskan dasar negara pada sidang BPUPKI? Saya Bu Rizky. Rizky, silahkan. Yang merumuskan dasar negara ada 3 tokoh besar, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sutomo. Oke, benar? Benar, tepuk tangan dulu buat Rizky. Oke, satu lagi. Coba diskusi nih dengan teman sebelahnya, sebelah bangkunya. Kira-kira sikap apa sih yang bisa mencerminkan nilai dari sila pertama? Ayo, yang sudah berhasil diskusi, tunjuk tangan, satu orang. Oke, Fauzi silahkan. Menghargai agama orang lain dan tidak memaksakan kehendak agama orang lain. Oke, good job, tepuk tangan buat Fauzi. Ya, menghargai pendapat agama orang lain, toleransi itu termasuk sikap dari nilai sila pertama. Oke, Ananda, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai, Ibu capai dari Ananda semua. Yang pertama, Ibu mau Ananda sebagai peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan perkembangan dan konteks sebagai seorang peserta didik. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, selain itu yakni peserta didik Ananda semua mampu mempresentasikan tantangan penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Makanya nanti kita ada studi kasus yang akan kita bahas yang harus dipresentasikan oleh Ananda semua ya. Oke, kita mau ice breaking dulu agar suasana lebih gembira. Nah, ini ice breakingnya. Buka tutup, bertepuk tangan. Bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, itu tadi ice breaking. Mudah-mudahan dengan penyegaran tadi ya, Ananda semua bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan ceria. Oke, materi pada hari ini yakni adalah tentang penerapan Pancasila dan juga nilai-nilai Pancasila. Ya, oke, Ananda tahu bahwasannya Pancasila itu memiliki 3 nilai. Ya, Pancasila memiliki 3 nilai. Oke, apa saja nilainya? Nah, sebelum masuk nilai-nilai Pancasila, kita tahu bahwasannya ketika sidang BPUPKI, ya kan, 3 tokoh yang disebutkan oleh Rizky tadi, ya kan, itu telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau kita mau bangun rumah, yang dibangun pertama adalah
Pondasi. Jadi pondasi negara kita adalah Pancasila. Makanya bahasa Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber untuk negara Indonesia. Jadi posisinya paling atas, baru di bawahnya ada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan lainnya, Nak. Oke, itu. Kemudian nilai-nilai harus mampu menghadapi dinamika dan tantangan globalisasi. Benar. Dari tahun 45 dilahirkan Pancasila sampai hari ini tahun berapa? 2020. Pancasila tidak pernah berubah, bahkan selalu mengikuti perkembangan zaman. Bahkan nilai-nilainya juga tidak pernah melenceng, ya kan, dari aturan-aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ini yang Ibu sebutkan tadi. Ada 3 nilai Pancasila. Coba yang pertama silahkan dibaca Aila. Oke, 1 nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat abstrak atau yang terdiri dari 5 sila yang selalu kita baca rutin tuh di hari Senin pagi oleh pembina upacara. 1. Esa. 2. 3. 4. 5. Oke, itu adalah nilai dasar. Saisa, bacakan yang nomor 2. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Jadi itu nanti dijabarkan. Apa Bu contoh penjabarannya? Bentar ya, sebentar lagi Ibu tampilkan. Yang ketiga, Alvinda. Baca nilai apa? Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Apa saja ya Bu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia. Ini yang tadi nilai dasar ya, Nak, yang kita sebutkan. Jadi bahasa dasar itu paling mudah. Berarti adalah 5 sila, 5 dasar yang kita ketahui. Harus hafal sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini nilai instrumental yang Ibu bilang tadi, penjabaran nilai Pancasila dari 5 dasar dijabarkan dalam aturan-aturan lain. Yang pertama, contohnya adalah dari Undang-Undang Dasar 1945. Kan itu konstitusi kita kan? Undang-Undang Dasar 1945. Di sila pertama nilai dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Di nilai instrumental yang sesuai dengan sila pertama contohnya di pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sinkron sama ketuhanan yang Maha Esa, sila 1. Oke, itu maksud nilai instrumental. Contoh lagi nilai instrumental yang sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal 28A. Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sesuai sama sila kedua? Contoh ketiga, sila ketiga Persatuan Indonesia, pasal 35 di Undang-Undang Dasar 45. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Sesuai? Oke, contoh dari nilai instrumental yang sesuai dengan sila keempat. Pasal 19 ayat 1 nih, coba. Anggota DPR. Apa DPR? Dewan Perwakilan. Dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Sesuai? Sesuai. Instrumental yang kelima, sesuai dengan sila kelima. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sesuai kan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ini adalah contoh instrumental. Terakhir, ini adalah nilai praksis. Nilai praksis dalam, berarti kan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Oke, yang pertama, sesuai dengan sila pertama yakni saling menghormati kebebasan beragama. Itu contoh kehidupan sehari-hari atau toleransi beragama atau menghargai
agama orang lain, tidak memaksa kehendak orang lain, ya. Sila yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, tolong menolong, menghargai orang lain, tidak boleh bully. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, contoh nilai praksisnya, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan mengutamakan, jadi kepentingan bangsa itu di atas kepentingan pribadi kita. Ya nak, yang paling utama adalah kepentingan bangsa. Yang keempat, menghargai hasil musyawarah. Ya, jadi kalau kita sudah musyawarah, hargai hasilnya. Karena itu hasil dari kita bersama, bukan dari satu orang. Nah, baru yang terakhir, contoh nilai praksis sesuai dengan sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau mau haknya diberikan, lakukan kewajibannya. Paham? Paham. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan tunjuk tangan. Mesya, silahkan. Mengapa Pancasila sejak dilahirkan sampai hari ini tidak pernah berubah? Oke, pertanyaan dari Mesya. Mengapa Pancasila sejak hari ini tidak pernah berubah? Tidak hanya bunyi dari sila-silanya saja, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga tidak berubah. Kenapa? Yang pertama, 3 tokoh yang telah merumuskan dasar negara itu benar-benar matang. Di mana nilai-nilai Pancasila itu atau bunyi sila Pancasila dibuat benar-benar harus sesuai dengan keadaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila itu lahir dari keadaan negara Indonesia. Jadi bukan Pancasila dibuat terus kita mengikuti silanya, tidak. Karena negara kita asalnya sudah banyak agama, maka diciptakanlah sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita heterogen dari Sabang sampai Merauke, ya kan, harus memanusiakan manusia, lahirlah kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia. Karena kita ada wakil-wakil rakyat, segala sesuatu diputuskan dengan musyawarah, itu gotong royong kan? Orang Indonesia terkenal dengan gotong royongnya, maka lahirlah sila keempat. Jadi sila-sila itu tidak dibuat sembarangan, makanya dia akan selalu ada dan tidak pernah berubah karena dia memang dari dulunya sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Luar biasa kan, tokoh-tokoh kita bisa memberikan atau mencetuskan, melahirkan Pancasila yang 5 sila ini. Yang bahkan hari ini mungkin kita kalau bikin suatu teori besok berubah. Tapi dari tahun 45 sampai 2025 tidak pernah berubah. Kayak gitu dasar negara. Nah Ananda, hari ini Ananda sudah duduk per kelompok semua ya kan? Sesuai dengan asesmen diagnostik di minggu kemarin, ya kan? Ibu sudah berikan asesmen diagnostik untuk membagi-bagi Ananda semua dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen kita. Ini kelompok 1, mana kelompok 1 duduknya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sesuai ya nama-namanya yang kita bagi. Oke, hari ini Ananda harus menyelesaikan sebuah kasus dalam waktu 20 menit saja, ya. Kasus yang pertama untuk kelompok 1, penolakan pembangunan rumah ibadah di daerah tertentu meskipun telah memiliki izin resmi. Kasus nomor 2, kelompok 2, kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kelompok 3, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di medsos, ya kan? Kelompok 4 hadir tentang pengambilan keputusan sepihak, ya, tentang pembangunan di desa. Oke, Ibu akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok, dikerjakan di LKPD-nya, dan ketika nanti presentasi juga kita akan menggunakan PowerPoint, jadi hasilnya juga harus dibuat dalam bentuk PowerPoint melalui Canva. Kan udah ada laptop masing-masing kelompok ya nak? Oke, silahkan Ananda dibaca dulu petunjuk tugas kelompoknya, di sini juga ada di LKPD, Ibu akan bagikan, ya. Ibu kasih waktu 20 menit, setelah itu kita presentasi masing-masing ke depan dalam waktu 10 menit. Oke, nanti penilaian yang akan Ibu ambil ya. Bisa? Oke, silahkan dikerjakan sesuai dengan kasus yang Ibu berikan. Kelompok 2,
Ini kelompok 1, kelompok 3, buka PowerPoint-nya, Nak. Oke, kelompok 4. Oke, keluarkan alat tulisnya, kita tulis dulu. Jadi nih di kelompok 4 ini ya, Nak. Oke, dikerjakan dulu ini permasalahannya apa, deskripsi, penyebab, dampak, baru nanti dilampirkan di Canva untuk proses presentasi ya. Oke, Heri. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, oke, ayo kerja sama kita. Oke, kelompok 1 kasusnya adalah penolakan pembangunan rumah ibadah di daerah tertentu meskipun telah memiliki izin resmi. Jadi ada rumah ibadah yang berdiri, entah itu masjid, entah itu vihara, entah itu gereja, tapi dia sudah memiliki izin resmi, ya kan? Tetapi masih dilakukan penolakan oleh masyarakat sekitarnya. Contoh nih, umpamanya dibangun masjid, tapi mayoritas di situ masyarakatnya non muslim atau gitu ya kan? Ini melakukan penolakan. Jadi bagaimana kamu mendeskripsikan masalah itu, penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian ayo kita cari upaya penyelesaian masalah tersebut. Oke? Boleh? Nanti dicatat di LKPD-nya ini anak ya. Oke. Oke, dicari. Dan kamu memindahkan jawaban dari teman-teman ke Canva atau PowerPoint, oke? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 kasusnya adalah perundungan bullying terhadap siswa difabel di sekolah. Nah, dicari, Nak, masalahnya apa nih ya? Kamu tahu bullying kan? Tahu, bahkan mungkin kadang ada bullying verbal, bullying fisik. Mungkin pernah melihat. Nah, itu dirumuskan permasalahannya, deskripsinya, penyebabnya apa sih? Ya, buat namanya, dampaknya apa, dan dicari upaya penyelesaiannya. Ini karena kasusnya di sekolah, mungkin Anda bisa masukkan kasusnya ke melibatkan guru BK, wali kelas, gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, nanti sebagian lagi anggota yang lain menampilkannya atau menyalinnya ke dalam Canva untuk presentasi. Jangan lupa bagi tugas kelompok ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 kasusnya penyebaran hoax dan ujaran kebencian antar suku di medsos. Pernah tahu hoax? Hoax itu adalah berita yang bohong atau belum tentu kebenarannya, ya kan? Ini kasusnya adalah antar suku, bisa menjelek-jelekkan suku agama lain, menganggap suku kita lebih baik dari suku orang lain. Itu namanya apa ya? Etnosentrisme ya. Nah, menganggap ini kan. Nah, itu dicari, Nak, permasalahannya apa, deskripsinya, ya, penyebab, dampak, dan bagaimana upaya pemecahan masalahnya. Ya, bagaimana upaya penyelesaiannya. Nanti sebagian dari teman-teman yang lain masukkan ke PowerPoint. Coba buka PowerPoint-nya, ada PowerPoint. Oh. Nah, oke. Nah, dimasukkan ke sini. Oke. Oke, kelompok 4. Kasusnya apa tadi? Pengambilan keputusan pembangunan desa secara sepihak tanpa melibatkan musyawarah warga. Oke, ini contoh kasus-kasus yang melanggar sila keempat ya kan? Iya. Pengambilan, jadi di desa itu kan namanya desa itu kan harusnya pengambilan keputusan secara musyawarah. Jadi ada kasus mengambil keputusan pembangunan desa, entah itu dana atau mau pengadaan infrastruktur gitu ya kan? Nah, itu tidak pakai musyawarah tanpa melibatkan warga gitu. Jadi asal ambil keputusan aja. Nah, coba dideskripsikan masalahnya, penyebab, dampaknya, dan bagaimana upaya menyelesaikan agar kasus itu tidak muncul kembali, atau kalau kasus itu sudah ada atau muncul, bagaimana supaya kasus itu tidak atau bisa diredam gitu ya kan. Jadi kaitkan dengan sila keempat, oke? Dikaitkan dengan sila ya, Nak. Kalau dia berhubungan di sila ke-1, cari penyelesaiannya sesuai sila pertama. Oke. Gunakan referensinya dari buku-buku ya yang ada di sini.
Ya, nggak apa-apa. Deskripsi ini kayak ini dijelaskan gitu. Nah, nih kamu kasus nomor 2 ya, kasus perundungan, bullying terhadap siswa difabel tuh coba dijelaskan di sini. Oh, bullying adalah kayak gitu. Aman? Ada kendala? Deskripsi ini apa maksudnya, Bu? Deskripsi ini. Deskripsi ini dijelaskan, Nak. Contoh nih, kamu kelompok 1 ya. Iya. Penolakan pembangunan rumah ibadah. Oke, pembangunan rumah ibadah itu apa? Ya kan, izinnya kemana? Kayak gitu dideskripsikan. Kemudian ada kasus bahwasannya telah didirikan sebuah rumah ibadah yang telah memiliki izin dari aparat desa setempat atau izin dari bupati, gitu kan. Kemudian terjadi penolakan, dideskripsikan aja di sini. Ini kan sudah ada kasusnya, dijabarkan sedikit, baru penyebabnya apa? Contoh nih, ketidaktahuan masyarakat setempat atau yang melakukan penolakan itu terhadap surat izin yang telah dimiliki, gitu kan. Kadang kan kita nggak tahu nih, oh ternyata mereka sudah mengantongi surat izin, jadi miskomunikasi. Dampaknya apa? Nah, bisa aja nanti kalau tidak segera ditangani, bisa penghancuran rumah ibadah. Apalagi ya? Bisa dibakar, kan ada kasusnya seperti itu kan. Kemudian perpecahan di antara masyarakat setempat, beda agama lagi, kalau sudah bawa agama kan agak sensitif. Bagaimana upayanya? Tuh, upayanya apa? Nah, itu yang harus Anda cari, oke? Oke, Bu. Oke. Ada masalah? Aman, berarti bisa ya? Kelompok 4. Ozi? Kelompok 3. Ada pertanyaan? Aman? Deskripsi bisa? Dampak? Upayanya sudah dapat? Upaya pemecahan masalah. Kelompok 3 itu ya, hoax ya. Oke, dideskripsikan hoax. Hoax adalah apa? Kemudian ujaran kebencian. Tahu ujaran kebencian, Nak? Ujaran kebencian itu sama dengan menyebarkan berita-berita bohong yang ketika orang baca tuh jadi tidak suka dengan konten yang disajikan. Namanya nih, Ibu, ini kalau ujaran kebencian yang paling mudah itu kayak kita menjelekkan teman kita kan bisa juga ya. Oh, ternyata si Alvinda seperti ini gitu ya kan. Jadi teman yang lain jadi nggak mau berteman nih. Itu paling gampang. Tapi ini konteksnya adalah berita-berita yang sering muncul di televisi, sosmed, ya kan, yang paling mudah berita itu menyebar melalui sosial media. Kelompok 3 ya. Alvinda, Meisha, ada yang sudah selesai PowerPoint-nya? Bisa nanti dikirim ke flash disk, baru nanti kita tampilkan melalui laptop Ibu aja yang sudah langsung nyambung di proyektor ya. Nanti Ananda akan presentasi masing-masing. Oke. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 masukkan dulu. Ya, sebelah sini aja, sebelah sini aja. Ada, Bu. Kelompok 2. Ada masalah? Aman, Bu. Udah selesai? Udah. Ya, nanti kita presentasi, maju ke depan satu-satu, kemudian nanti ada yang membacakan hasil presentasinya, ya kan? Kemudian nanti ada kelompok lain yang akan bertanya gitu ya. Yang di PowerPoint, nanti di PowerPoint ya. Coba dikirim ke sini filenya. Kelompok 2. Kelompok Saisa. Saisa ya.
Sudah? Kelompok 3. Alvinda, Meisha, Serlina, Aulianda, Zahira. Udah? PowerPoint-nya? Udah, oke. Boleh dikirim ke flash disk Ibu. Nanti kita tampilkan di depan. Oke, thank you. Sudah? Kelompok 4. Kelompok 4, ada masalah? Udah selesai PowerPoint-nya? Oke, boleh dikirim? Oke. Oke, Ananda semua, setiap kelompok dibagi tugasnya ya. Ada yang sebagai moderator, ya kan, menyampaikan pembuka. Ada yang menyampaikan penutupnya. Ada yang membaca hasil diskusinya yang di PowerPoint. Kemudian nanti ketika kelompok lain bertanya, ya kan, ada yang mencatat pertanyaannya, ada yang menjawab. Jadi diskusi bersama-sama. Hasil jawaban untuk teman-teman yang bertanya juga didiskusikan secara bersama-sama nanti Ananda. Sah? Oke, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, masih tersedia waktu sedikit lagi. Coba didiskusikan dulu dengan kelompoknya pembagian tugasnya. Hasil LKPD-nya Ibu mau lihat. LKPD yang Ibu bagikan tadi sudah terisi belum? Oke. Nanti yang dibaca PowerPoint-nya ya, Nak. LKPD-nya sudah? Masih ada waktu? Ditambahkan lagi. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Kelompok 3, LKPD-nya sudah diisi? Jangan hanya PowerPoint-nya aja. Oke, nama kelompok jangan lupa ditulis. Karena nanti akan dikumpul. Oke, nanti LKPD-nya tetap di bawah ya, Nak. Ketika maju ke depan, nanti selesai itu baru dikumpulkan. Kelompok 2, LKPD-nya sudah diisi? Oh. Ada beberapa lagi. Oke, banyak nih. Iya. Nama kelompok. Oke, Saisa. Oke, Ananda. Nanti yang dibaca ya, Nak, adalah, nah ini tadi ya, LKPD yang dikerjakan tadi. Permasalahannya apa disebutkan. Kemudian deskripsi kasusnya apa. Dibacakan juga. Penyebab kenapa kasus itu bisa terjadi, penyebabnya apa, dibacakan juga nanti di depan. Kemudian dampak. Ya kan, apa akibatnya terhadap kasus yang terjadi. Baru yang kelima yakni upaya menyelesaikan masalah dan juga kasus yang Ananda deskripsikan bersama dengan kelompoknya. Oke? Kelompok 1 ready? Ready, Bu. Kelompok 2 siap? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Siap. Jadi yang mana dulu yang mau maju nih? Kelompok berapa yang mau maju duluan? Kami, Bu. Dari Kelompok 1. Ready? Ready. Oke, kelompok 1 dipersilahkan mengambil tempat di depan. Oke, lewat sana, Nak. Oke.
flash disk ibu tadi ke ibu pindahkan dulu. Ntar ya ibu buka. Oke, ada satu yang mengoperasikan ini. Mengoperasikan PowerPoint-nya. Agak maju lagi nak, biar nampak sama temannya. Sebelah sini. Nah. Oke, nanti pencetin. Oke. Dekat, merapat, biar nampak sama temannya. Sini lagi, depan. Oke. Genta? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang tadi yang beranggotakan Adelika Muklim, Eri, Nurmadila, Rizky, Genta, dan Raifa. Oke, selanjutnya. Oke. Silakan. Yang membaca siapa? Yuk. Ya, boleh? Nggak apa-apa. Jadi permasalahannya yaitu penolakan pembangunan rumah ibadah di daerah tertentu meskipun tidak memiliki Oke. Jadi penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah, misalnya gereja, masjid, wihara, atau pura di setiap daerah. Padahal pihak pemrakarsa telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Penolakan ini sering disertai aksi protes. Protes. Untuk penolakan bahkan intimidasi. Selanjutnya ada penyebabnya yaitu kurangnya toleransi. Perhatikan. Saling menghormati antar beragama. Prasangka dan stereotip terhadap agama tertentu yang memiliki tertentu atau surga. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antar pihak, pemrakarsa, masyarakat sekitar dan komunitas sebelum pembangunan dimulai. Pengaruh kelompok tertentu yang menolak atas dasar kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi. Kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum tentang kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah. Selanjutnya ada dampaknya yaitu kerukunan antar umat beragama terganggu sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal. Yang kedua, citra daerah menurun di mata publik karena dianggap intoleran. Yang ketiga, penghambatan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Yang keempat, penyebab keresahan sosial di kalangan masyarakat yang pro dan kontra. Yang kelima, menurunnya kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam menegakkan hukum. Selanjutnya ada masalah yaitu dialog terbuka dan mediasi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak pemrakarsa, dan pemerintah untuk mencari agar tidak ada kesalahpahaman. Warga pendidik menggunakan pendidikan toleran melalui sekolah, media, dan kegiatan masyarakat. Menegakkan hukum secara tegas terhadap tindakan intoleransi atau penghalangan yang melanggar undang-undang. Pelibatan forum umat beragama, fasilitator komunikasi dan Yang keras suaranya, Nak. bagaimana pandangan kelompok satu antara kebebasan beragama dengan toleransi masyarakat. Yang keras suaranya, biar dengar teman yang lain. Oke. Terima kasih jawabannya. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke,
kelompok 1 tadi membahas tentang apa? Penolakan pembangunan rumah ibadah yang telah memiliki izin resmi, tetapi dari kalangan masyarakat setempat melakukan penolakan, ya kan? Nah, itu adalah permasalahan yang disajikan oleh kelompok 1. Nah, apa ya upaya-upaya yang diselesaikan tadi? Coba diulang lagi. Oke, upaya-upayanya. Nah, jadi kadang-kadang ya masyarakat setempat tidak mengetahui kalau pendirian rumah ibadah itu telah memiliki izin, ya kan? Jadi perlu diadakan dialog terbuka, memberitahukan. Jadi aparat desanya itu memberikan masukan, memberikan dialog kepada masyarakat setempat bahwa akan didirikan rumah ibadah. Itu hasil yang disajikan oleh kelompok 1. Sosialisasi aturan dan perizinan, ya kan, izin-izin yang resmi itu seperti apa. Jadi kita kalau mau mendirikan bangunan itu pernah nggak Ananda lihat di pinggir jalan IMB, izin mendirikan bangunan, ya kan. Jadi ada izin-izinnya, apalagi terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Paham nak? Paham. Apalagi penguatan pendidikan toleransi, ya makanya kalau di Kementerian Agama ini kan ada namanya moderasi beragama, ya kan, bahwasannya kita harus mengutamakan toleransi, harga menghargai, ya kan, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ya kan, untukmu agamamu, untukku agamaku, ya kan. Apalagi penegakan hukum yang tegas, ya kalau pembangunan rumah ibadahnya tidak pakai izin, harus ditindak. Apa dirobohkan, Bu? Dicari solusinya. Apakah dialog, kemudian dibuat izinnya, bisa nyusul, ya kan? Atau bagaimana? Nah, itu harus tahu aturan-aturan hukumnya yang jelas. Terakhir, pelibatan forum kerukunan umat beragama, ya. Toleransi antar umat beragama itu yang paling penting sekarang. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang suka perpecahan. Kadang-kadang ya, ada yang menyebarkan hoax, ada yang ujaran kebencian nih, di kelompok 3 nanti kita bahas, ya kan. Nah, itu tujuan utamanya salah satunya adalah memecah belah kerukunan antar umat beragama, salah satunya. Jadi kita harus punya forum-forum diskusi, ya kan. Bukan berarti kita menyimpang dari agama kita, tidak. Tapi forum-forum diskusi itu tadi digunakan untuk mempererat persatuan, kesatuan, dan kekompakan, ya kan, antar umat beragama. Oke, kepada kelompok 1 beri aplaus sekali lagi. Oke, dipersilakan duduk kembali ke tempatnya. Ditutup dulu, Nak. Bagaimana menutupnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk kembali. Bersiap-siap kelompok 2. Oke, bersiap-siap kelompok berdua. Silahkan mengambil tempat. Oke, dari sana. Oke, kelompok 2, mana tadi PowerPoint-nya yang sudah dikumpulkan dengan Ibu nih. Oke. Bahkan yang membuka siapa? Ini sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi berhubungan dengan berita sesuai kompetensi sekolah adalah merendahkan, mengejek, mengucapkan atau melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau
Bentuknya dapat digerakkan, panggilan dan langsung dalam fisik, pengucilan dari kelompok atau menyebarkan penyebabnya kurangnya pemahaman dan empati dari siswa lain terhadap aktivitas Babel. Terus itu negatif dan stigma bahwa siswa dipanggil lemah atau berbeda Yang keras suaranya, Nak. sehingga diskriminasi. Oke, diskriminasi. Pengawasan guru yang kurang optimal dalam mengawasi interaksi siswa. Pengaruh budaya atau media yang menormalisasikan ejekan terhadap perbedaan. Dampaknya itu ada tiga, yaitu satu psikologis, trauma, depresi, kecemasan, dan rendahnya rasa percaya diri. Dua, akademik, prestasi belajar, prestasi akademik merosot, sering absen. Yang ketiga, jangka panjang, pengembangan emosional dan risiko untuk sekolah. Upaya pencegahan masalah. Satu, edukasi dan sosialisasi, memberikan pendidikan karakter empati dan edukasi kepada siswa. Mengajarkan materi dalam pembelajaran. Dua, pengawasan dan pendidikan Tuhan. Pengawasan di kawan bullying. Memberikan sanksi tegas pada pelaku pelanggaran di sekolah dan hukum. Yang ketiga, pendampingan korban, memberikan layanan konseling, psikologis dan akademik. Surabaya, pengobatan pemeriksaan melibatkan guru, orang tua, dan difabel dalam pencegahan bullying, mengajak organisasi atau lembaga perlindungan anak untuk memberikan pelatihan, menciptakan lingkungan inklusif, menyediakan fasilitas ramah difabel dan memastikan semua kegiatan sekolah dapat dilakukan. Mulai dari diskusi kami ada yang bertanya. Silakan kelompok lain. Dari kelompok bagaimanakah peran guru dalam mencegah dan menindak kasus perundungan terhadap siswa difabel? Jawabannya, guru harus menjadi teladan, menciptakan lingkungan inklusif, memberikan sanksi tegas pada pelaku perundungan, menjadi siswa berkoordinasi yang Dah? Oke, boleh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 sebelum ditutup. Oke, kelompok 2 telah menyajikan hasil diskusi tentang bullying, ya kan? Bagaimana kasus bullying terjadi di sekolah, ya Nanda? Nah, solusinya apa? Jangan pernah takut speak up, ya kan? Jika ada di sekitar kita atau kita, ya kan, yang terkena imbas ataupun bullying itu, jangan pernah takut untuk speak up atau berbicara. Nah, bercerita kepada teman kita yang sebaya atau kepada wali kelas, atau kalau di sekolah kita sudah ada guru BK, ya kan, bahkan ada guru asuh, ya kan. Sampaikan kepada Bapak Ibu guru kita terkait kasus-kasus tersebut, karena di sekolah itu yang punya peran utama adalah seorang guru. Jika kejadiannya sudah melebihi bahkan bisa melanggar hukum, ya kan, ada kasus yang kita lihat di TV, bahkan ada anak yang sampai meninggal dunia. Nah, itu sudah kasus sampai melanggar hukum, bahkan melibatkan hukum atau kepolisian. Ya, Ananda? Oke, itu penyajian dari kelompok 2. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Oke.
Selanjutnya, apakah kelompok 3 siap? Siap. Oke, kita persilakan dulu duduk dulu. Kelompok 2. Oke, siap-siap, nanti kelompok lain silahkan bertanya kepada kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 bersiap-siap mengambil tempat di depan. Oke, ini kelompok 3. Tugas yang sudah dikirim ke ibu tadi. Oke, ini ya tugas PowerPoint-nya, hasil presentasinya. Oke, ini kelompok 3. Oke, dipersilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil studi kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat lagi, Nak. Kami yang melakukan akidah, Vanessa, Meisya, Serena, Yanda, dan Zura. Deskripsinya, penyebaran hoax atau berita palsu dan ujaran kebencian adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar, provokatif, atau menghina suku tertentu dengan tujuan menimbulkan kebohongan, kebencian, dan kebencian. Konten tersebut biasanya berbentuk teks, gambar, video, atau WW dan disebarkan melalui platform seperti Facebook, Instagram, X, Twitter, atau WhatsApp. Oke, keraskan suaranya. Sebabnya kurangnya literasi digital sehingga masyarakat mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Tidak mudah disertai keseruan yang berlebihan, provokasi orang pihak, kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian, pengaruh algoritma media sosial yang membuat konten provokatif demi menyebarkan informasi. Dampaknya sosial, memiliki konflik dan perpecahan risiko, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, psikologis, rasa takut, rawan saling terikat dan kelompok masyarakat, potensi kerusuhan atau tindakan kekerasan berbasis sara. Bangsa, menurutnya reputasi Indonesia di mata dunia sebagai negara multikultural yang damai. Upaya pemerintah nasional, edukasi literasi digital, mengadakan acara-acara memklarifikasi informasi, kampanye bidang media sosial melalui sekolah, komunitas, dan media. Penegakan hukum menerapkan sanksi tegas kepada pelaku sesuai UU dan KUHP, memblokir akun atau konten yang mengandung hoax dan ujaran kebencian. Tindakan hukum, memfasilitasi komunitas lintas wilayah dan etnis untuk saling memahami, mengadakan kegiatan kebudayaan bersama untuk masyarakat, penguatan peran media, mendorong media arus utama menyebarkan berita positif tentang keberagaman, pengawasan platform digital, bekerjasama dengan platform media sosial untuk menghapus konten provokatif secara cepat. Ada pertanyaan? Yang keras suaranya. Saya Aldi dari kelompok 4 kelompok 3. Bagaimana cara memilih sebuah berita yang hoax atau tidak? Jawabannya adalah dengan mengecek simbolisme, mengecek fakta terkait dari percaya, langsung Bagaimana Renaldi jawabannya? Puas? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, ya Genta.
Ada mau ditanyakan Genta dengan kelompok 3? Enggak. Oke. Kelompok 3 sebelum ditutup ya telah menyajikan tentang kasus hoax dan ujaran kebencian ya. Jadi Ananda nih adalah anak-anak Gen Z milenial nih yang pegangannya pasti handphone. Segala sesuatu bisa diakses melalui handphone, ya kan? Bahkan yang benar, yang salah, yang tidak tahu itu fakta atau opini semuanya sudah ada di handphone, di medsos, ya kan? Jadi berhati-hatilah nak terhadap konten-konten yang belum tentu kebenarannya, Bu, tapi ini dari sumber terpercaya. Cari referensi kedua. Ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Segala sesuatu berita yang keluar dari media elektronik seperti handphone dicari dulu. Ya, dicari kebenarannya. Karena apa? Karena hoax atau ujaran kebencian ini dapat memecah belah bangsa Indonesia. Ya kan? Jadi dikuatkanlah sila ketiganya, persatuan Indonesianya dikuatkan, oke? Oke, paham? Paham. Ada lagi yang ingin bertanya dengan kelompok 3? Pas. Oke, silahkan ditutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Beri aplaus sekali lagi Ananda. Oke, kepada kelompok 4 agar bersiap-siap. Mana kelompok 4? Oke, silahkan bersiap-siap mengambil tempat. Kelompok 4 tadi tugas yang sudah dikumpul mana? Oke, kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang menganggotakan Aila, Elza, Hariza, Ferry, Renaldi, dan Fauzi. Fauzi, dekat lagi Fauzi. Nah, Permasalahannya adalah pengambilan keputusan pembangunan desa secara sepihak tanpa melibatkan musyawarah. Deskripsi. Pengambilan keputusan pembangunan desa secara sepihak adalah tindakan kepala desa atau pihak tertentu yang menetapkan program atau proyek pembangunan tanpa melibatkan warga pada musyawarah desa atau PPD atau tokoh masyarakat melalui forum musyawarah. Proses ini menyampaikan prinsip partisipasi dan transparansi yang diatur dalam perundang-undangan sehingga keputusan cenderung tidak mewakili kebutuhan dan aspirasi warga. Penyebabnya kurangnya pemahaman atau prinsip desa dan musyawarah sehingga otoriter atau organisasi kebebasan setiap para desa minimnya kesadaran masyarakat untuk menentukan berbagai situasi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan proyek desa, tidak adanya mekanisme kontrol yang kuat dari DPD atau pihak berwenang. Dampaknya pada sosial yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, timbulnya konflik atau ketegangan antar warga dan aparat desa. Dampak pada ekonomi yaitu pembangunan tidak tepat sasaran sehingga dana desa tidak dimanfaatkan secara optimal. Dampak pada kondisi yaitu menurunnya alokasi dan partisipasi warga di tingkat desa. Dampak psikologisnya yaitu masyarakat merasa diabaikan, tidak dihargai dan kehilangan rasa memiliki terhadap pembangunan desa. Upaya pemecahan masalahnya, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas
menyediakan akses informasi pembangunan desa secara terbuka kepada warga, mengaktifkan forum musyawarah desa, melibatkan warga, kepada BPD dan pemuda dalam setiap proses perencanaan, pendidikan politik dan partisipasi warga, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat, pengawasan dan evaluasi, memperkuat peran BPD serta lembaga pengawas dalam desa, menegakkan regulasi, menerapkan sanksi atau teguran pelanggaran jika kepala desa atau melanggar prosedur musyawarah. Laila, ada yang ingin bertanya? Saya dan Rizky dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, mengapa musyawarah mufakat sangat penting dalam pembangunan desa? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena musyawarah menjamin partisipasi warga, memperkuat persatuan, menghasilkan keputusan yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang memberikan jawabannya. Oke, kelompok 4 membahas tentang apa nak judulnya? Mengambil keputusan pembangunan desa secara sepihak tanpa melibatkan musyawarah. Oke, pembangunan keputusan pembangunan apa? Pengambilan keputusan pembangunan desa diambil secara sepihak ya, tanpa ada musyawarah. Oke, itu adalah studi kasus yang disajikan oleh kelompok 4. Oke, Ananda tahu sila keempat apa bunyinya? Sila keempat, kerakyatan. Oke, dari sila keempat ini kita diajarkan untuk selalu mengutamakan musyawarah terlebih dahulu dibandingkan harus mengambil voting. Tahu voting nak? Voting itu adalah mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Beda konteksnya kalau pemilu ya. Kalau pemilu memang harus diadakan secara pemilihan umum melalui voting. Ya kan, memilih presiden dengan suara terbanyak rakyatnya. Karena tidak memungkinkan dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Kita pakai musyawarah, kita mau kumpul di mana? Gitu ya kan? Jadi, sila keempat ini berlaku untuk forum-forum yang memungkinkan diambil musyawarah. Jadi utamakan dulu musyawarah. Kenapa nak? Hasil yang kita dapatkan dari bermusyawarah, ya, hasil yang kita dapatkan dari bermusyawarah itu akan lebih bermakna dan lebih adil. Kenapa? Di dalamnya itu ada, di dalam musyawarah itu ada nanti sesi menyampaikan pendapat. Nih sama seperti kita lakukan begini kan? Ada yang menyampaikan pendapat, ada yang menanyakan pertanyaan, ada yang menjawab pertanyaan, ya kan? Ada yang ada yang menanggapi pendapat tersebut. Jadi dilihat antara yang memberi pendapat dengan yang menanggapi, ya kan? Bagaimana prosesnya? Saling menghargai. Jadi masuk nilai-nilai dari sila-sila yang lain. Sila-sila yang lain, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai pendapat orang lain, ya kan? Apalagi dalam Undang-Undang Dasar juga kita diatur bahwasannya setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Ya Genta? Genta ada yang mau ditanyakan dengan Ibu? Nah, oke. Jadi itu, kita harus menghargai pendapat orang lain. Makanya musyawarah itu jauh lebih penting dibandingkan voting. Atau seperti di kelas. Di kelas Ananda ini ketika mengambil keputusan, lakukan musyawarah. Ya kan? Jangan ketua kelas sepihak dengan saya maunya begini kata ketua kelas, ya kan? Atau wakilnya atau bendahara kita iuran gitu ya kan? Jangan, dimusyawarahkan. Sama halnya dengan kasus yang disajikan tentang pembangunan di desa, ya kan? Apalagi pembangunan di desa itu mencakup banyak warga. Aparatur desa dalam hal uang desa, pembangunan yang melibatkan masyarakat setempat harus menggunakan musyawarah. Apa tadi dampak yang disampaikan oleh kelompok 4? Apa dampaknya kalau musyawarah itu tidak dilakukan? Ya kan? Hanya mendengarkan suara si
Pak penghulunya, Pak kepala desanya, maka kan tidak tercapai tujuan dari desa yang sesungguhnya, karena tidak menghargai warganya, tidak menggunakan musyawarah, main sepihak. Jadi itu tidak baik ya anak-anak. Oke, itu adalah penyajian dari kelompok 4. Oke, silakan ditutup kelompok 4. Sampai sini presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 silahkan duduk kembali. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Jadi tadi sudah membacakan masalahnya, permasalahannya ya Ananda. Mana nih? Tunggu ntar. Ini tugas kelompok. Nah, selama proses tadi Ibu juga sudah ambil observasi anak-anak dan nilai untuk presentasi. Nah, oke. Oke, kesimpulan pada siang hari ini ya. Dari keempat kelompok telah menyajikan hasil-hasil daripada masing-masing studi kasus yang Ibu bagikan, ya kan? Di kelompok 1 tadi membahas tentang apa tadi? Pembangunan rumah ibadah. Sorry, kelompok 1, pembangunan rumah ibadah yang dilakukan penolakan oleh masyarakat setempat. Berarti itu melanggar daripada sila pertama. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus meningkatkan nilai-nilai toleransi. Ya. Kemudian sila kedua. Studi kasus kelompok 2 tentang kemanusiaan yang adil beradab. Perundungan atau bullying. Nah, itu juga melanggar daripada sila kedua. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab artinya kita harus menghargai orang lain, memanusiakan manusia, apalagi tolong menolong, apalagi kasusnya terjadi di lingkungan sekolah. Itu tidak baik ya nak. Nah, itu melanggar daripada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu tugas kita adalah menghalau agar kasus-kasus itu tidak muncul kembali. Kelompok 3. Ujaran hoax dan ujaran kebencian antar suku di media sosial. Oke, ujaran kebencian atau hoax, ya kan? Nah, itu juga melanggar daripada sila ketiga. Oke, sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, ujaran kebencian itu bisa memecah belah persatuan Indonesia. Maka dari itu sangat melanggar daripada sila ketiga. Jadi itu harus dihilangkan supaya tidak muncul kembali. Yang keempat, Pengambilan keputusan pembangunan desa secara sepihak tanpa melibatkan musyawarah. ya, pembangunan desa melanggar daripada sila keempat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ya, keadilan sosial bagi seluruh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, dari materi hari ini yang tadi juga Ibu sampaikan di awal, ya kan? Ada tentang nilai-nilai Pancasila dapat kita simpulkan bersama-sama, yakni ya. Yang pertama, Pancasila tetap relevan di era global sebagai panduan moral, etika, dan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang dan tantangan harus dihadapi dengan strategi yang kuat. Ya. Yang ketiga, dengan penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdaya saing dan bermartabat
di kancah dunia. Ini adalah kesimpulan dari materi nilai-nilai Pancasila yang tadi Ibu jelaskan di awal ya. Dan tiga nilai apa saja? Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke, Ibu akan bagikan tugas. Tugas hari ini materinya tidak jauh-jauh yang kita bahas juga pada hari ini. Jadi ada tugas, tugas ini ya nak, tugas asesmen yang harus Ananda kerjakan. Ibu akan bagikan LKPD-nya kepada masing-masing. Silahkan dikerjakan. Sekaligus. Oke, dikerjakan sekaligus semuanya dan dikumpulkan pada siang hari ini juga. Oke, silakan dikerjakan Genta. Siapa nih? Kawan-kawan. Oke. Ini juga. Oke. Oke, silakan diisi. Oke, silahkan dikerjakan. Bu kasih waktu. Ya, ditulis di dalam LKPD-nya ya anak-anak jawabannya. Dituliskan di dalam LKPD yang Ibu bagi ya, Saisa. Jangan lupa kasih nama. Iya, ini iya dilingkari. Yang ini dilingkari ya, Nak. Dilingkari, tulis aja. Tulis. Oke, tulis. Jawabannya di sini. Yang ini dilingkar. Namanya di mana, Bu? Buat namanya paling atas. Buat nama paling atas. Buat namanya paling atas ya, dikerjakan. Nah, ini dilingkari aja.
Sudah dikumpul? Oke. Belum siap? Udah siap? Udah? Oke, ini untuk asesmen sudah dikumpul ya Ananda. Nah, ini ada refleksi. Jadi, Ibu mau melihat bagaimana kesan dan pesan Ananda semua dari pembelajaran kita hari ini. Jadi juga Ibu akan bagikan lembar refleksi. Silahkan diisi refleksinya ya Ananda, sesuai dengan perasaan dan yang Ananda rasakan tentang pelajaran hari ini, agar pembelajaran Ibu ke depan semakin baik lagi, oke? Oke, silahkan diisi lembar refleksinya. Oke, Ayla.
Bunda diisi? Boleh dikumpul yang sudah. Ini udah. Oke, ini juga ya. Ya. Udah. Nih. Oh iya, itu jangan. Oke, terima kasih untuk lembar refleksinya ya Ananda. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat masuk semua, ya kan? Dapat dicerna dan dapat bermanfaat. Nah, Ananda untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya ya, kita akan melanjutkan materi masih dengan Ibu, masih dengan pelajaran yang sama. Namun kita masuk ke materi selanjutnya yaitu proyek gotong royong kewarganegaraan. Ya, kalau hari ini kita belajar toleransi, nilai-nilai Pancasila seperti apa sih yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, besok tentang gotong royong kewarganegaraan. Ya, nanti kita akan ada project juga, ya kan? Seperti apa sih gotong royong atau tugas-tugas project nanti yang akan Ibu berikan tentang materi gotong royong kewarganegaraan. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran, jadi Ibu akan berpantun. Nanti kalau Ibu berpantun, Ananda jawab cakep, gitu ya kan? Boleh? Boleh? Boleh, oke. Segar dan merah si buah tomat. Saya perhatikan sambil terpaku. Meskipun tidak ada orang yang melihat, nilai-nilai Pancasila di hatiku. Oke, tepuk tangan ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia harus tetap mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Oke. Selanjutnya yakni kita mau ice breaking dulu terakhir biar lemas-lemas dulu, oke? Biar lemas-lemas dulu. Menyegarkan suasana diskusi kita yang tadi ya kan? Tahu ini ice breakingnya? Oke, tepuk cinta gitu ya. Bisa? Oke. Siapa yang memberikan komando? Ayla. Boleh berdiri Ayla, tepuk cinta gitu ya. Oke Ayla. Mengomando teman-teman, tapi teman-teman juga harus tetap bersuara ya. Oke Ayla, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Sekali lagi. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sudah agak cair ya yang beku-beku tadi. Nah, terakhir nih. Ibu mau minta 2 orang dari Ananda yang bisa memberikan kata-kata motivasi hari ini. Agar apa? Agar ke depan kita selalu menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari ini, ya. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya kan? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oke, 1 orang siapa yang bisa? Silakan. Ya, Reva, silakan Reva. Kata-kata motivasi dari Reva, dengarkan. Jadi kawan-kawan, di dalam kehidupan tidak ada istilah kegagalan. Yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Jadi jangan pernah menyerah dan terus semangat. Oke, tepuk tangan. Keren loh ya kan? Di dalam dunia ini tidak ada namanya kegagalan ya. Selagi orang mau berusaha, kita pasti akan. Oke, tepuk tangan. Boleh. Terima kasih Reva ya. Itu adalah kata-kata motivasi yang luar biasa. Satu lagi. Oke. Rizkotul, silahkan. Jika untuk bermimpi saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depan. Oke,
tepuk tangan Bu Ariska. Jika bermimpi saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depan. Jangan pernah takut bermimpi. Mimpi itu gratis, ya kan? Jadi ambil mimpi yang paling mahal, ya kan? Yang mahal apa? Kan mimpinya gratis, tapi ambil yang paling mahalnya gitu ya. Oke, itu kata-kata motivasi dari teman-teman kita. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu lebih baik ke depan. Oke. Setelah ini Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Nanti ketua kelas disiapkan dan juga jangan lupa salam ya. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas disiapkan kelasnya. Siap dulunya. Siap berangkat. Siapkan salam. Silakan berdoa, dipimpin. Oke, Ibu permisi dulu ya Ananda. Assalamualaikum.